kabupaten dengan serikat pekerja. Jadi memang ini penting. Kenapa? Serikat pekerja dengan tingkat kualitas SDM yang baik akan sejajar dengan tata kelola yang baik juga. Kalau kemudian serikat pekerjanya di Fintech dia diberikan regulasi sesuai dengan apa, karena setiap tahun pasti update tuh. Nah ini penting untuk diberikan peningkatan mutu SDM-nya. Ketika SDM-nya bagus, tata kelolanya juga bagus. Ketika SDM-nya buruk, tata kelolanya juga buruk. Ketika buruk, maka akan ada berimplikasi pada hubungannya. Kenapa nggak nyambung? Pemerintah punya regulasi, ternyata dia nggak paham itu. Nah ini penting untuk mendekatkan komunikasi serta koordinasi, bahwasanya kita ini satu kesatuan, saling bekerja sama, saling keterkaitan antara pemerintah, industri, serta karyawan atau serikat pekerja. Ini bagian awal agar kemudian koordinasinya, frame-nya juga sama, karena setiap tahun regulasi pasti berbeda, termasuk pengawasannya dan sebagainya. Ini penting sehingga ketika frame-nya sama, otomatis orang cari solusinya juga sama, cara pandangnya sama. Ini yang mau kita ambil ya. Ini tuh terkait BPJS gimana, Gus? Apalagi UHC apa? Untuk yang bisa terdaftar di BPJS itu yang belum terdaftar di BPJS. Artinya yang gini, itu gini. Yang sudah terdaftar, jadi 95% itu dihitung. Pertama yang mandiri. Jadi UHC itu harus 95% minimal. Kita sudah 95,99%, mau 96 lah. Intinya adalah yang mandiri sudah dihitung, misalkan 800.000. Ini tinggal ditambahkan berapa lagi sehingga jadi 95%. Singkat cerita, ini sudah 95,5%. Pertanyaannya, kalau kemudian yang sudah terdaftar gitu kan, apakah kemudian tidak bisa? Nah ini gini, kalau yang daftar ini nomor 1 di tingkat 1 atau tingkat 2, dia bisa turun, tapi dapatnya tetap kelas 3 karena kita hanya cover kelas 3. Kalau seandainya di kelas 3, maka dia ini tunggaan ya, tunggaan kita nggak ikut. Jadi ketika dia masuk di BPID, maka dia nanti sementara akan pindah dulu ke daftar BPID. Nah, kalau masalah tunggaannya terserah itu kebijakan dari BPJS. Tapi yang jelas Sidoarjo tidak mengcover ini sementara. Karena kami hitungnya adalah Iya, yang kelas 3, Nah, kelas 3 ini yang termasuk tunggaan kelas 3 kita tidak cover ya. Kalau seandainya dia mau pindah ke BPID, diajukan. Jadi bukan tidak bisa. Jadi sebenarnya bisa, tapi dia harus ngelepas yang kelas 1 lama. Iya. Karena kan dia sudah lepas. Karena misalkan orang sudah di kelas 1, ini cukup banyak juga di Sidoarjo. Ada 38.000 lah. Nah ini penting, sebenarnya patokannya ada di 95%-nya. Yang patokan kedua ada di tingkat kemampuan kabupaten untuk mengcover itu. Nah ini yang menjadi kehati-hatian kami untuk mengeksekusinya. Kenapa? Program UHC ini sebenarnya syaratnya hanya 95. Ketika 95, otomatis ada 4 dong yang kemudian tidak tercover. Nah ini yang nanti ada transisinya, karena tidak semuanya juga hidup toh misalkan dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang pindah, kadang-kadang ada yang meninggal dan sebagainya. Ini tugas dari Dukcapil untuk setiap bulan menvalidasi data, sehingga ketika ada yang keluar maka akan dimasukkan lagi. Ingat, program yang kami canangkan itu program 5 tahun. Kalau sudah 1 bulan, 2 bulan ini terrealisasi, ya alhamdulillah. Karena progres itu progres 5 tahun yang kami janjikan kemarin. Misalkan contoh, ini penting untuk edukasi masyarakat. Misalkan pemberian makan atau makan gratis bagi duafa misalkan.
itu program 5 tahun bro. Jangan kemudian 17 program baru jalan 2 bulan dipaksa untuk selesai, tidak bisa. Semua by proses, termasuk di UHC ini. Understand? Yes. Siapapun juga tidak bisa kalau Untuk menandatangani MOU itu terakhir kapan rencananya? nah gini, MOU itu sebenarnya mau kemarin kita tanda tangani. Singkat cerita ada pernik kecil yang belum bisa selesai. Apa? Ternyata DPR itu harus tanda tangan semua pimpinan. Singkat cerita 3 hari 4 hari ini semua DPR fokus pada RKPD 22 termasuk RPJMD. Sampai tahu sendiri lah kalau kita sih, kami kemarin sudah proses, semua sudah setuju karena memang itu produknya juga disetujui oleh DPR. Jadi tidak ada alasan bagi DPR kemudian menggagalkan apa yang direncanakan gitu kan, yang dia setujui juga di hari ini. Ya, Berarti masalah teknis aja. teknis aja nggak ada masalah. Yang kedua, teknisnya adalah masalah bahwasannya kapitasi itu diturunkan di puskesmas. Contoh nih, puskesmas Panjang itu dokternya taman, dokternya hanya 9. Ini teknis banget tapi tak jelaskan sehingga masyarakat tahu. Puskesmas Taman itu dokternya 9. Satu dokter hanya mengcover 5.000 masyarakat. Berarti 9 kali 5 45.000. Bayangkan di taman sekarang itu ada sekitar kurang lebih 78.000, sehingga nggak efektif. Ini yang kita usahakan kemarin, jangan sampai kita beli barang tapi pelayanannya kurang karena stoknya, pelayanannya, dokternya ini masih kurang. Ini yang kita diskusikan kemarin dengan apa? BPJS. Harapannya ini nanti bisa disebar ke mitra-mitra atau rumah sakit swasta yang mumpuni, yang bagus untuk pengoptimalan pelayanan. Jadi tetap jalan Gus ya BPJS-nya? Lu pasti dieksekusi, anggarannya sudah ada. Siap. Terima kasih Gus. Pernik-perniknya aja. Ya, terima kasih. Karena kalau dipaksakan nggak selesai, nggak sayang. Kenapa? Kita beli barang pelayanannya